Tidak apa Padre, yang dikatakan selamat malam. Ya, brother. Jadi gini, saya ada sedikit Padre, ada yang bertanya sama saya di DM. Kalau di HKBP Protestan itu kan pernikahan antar pariwan kandung gitu kan sedarah itu masih hitungannya Padre. Kalau kita di Katolik sangat dilarang kan hubungan sedarah itu. Itu gimana tanggapannya gitu Padre, penjelasannya? Setelah generasi keempat. Bisa mengerti dulu. Brother, di hukum kanonik. Padre? Dalam Iya, hukum iya. kanonik setelah generasi Jaringan agak keempat. kurang bagus Padre. Dalam Pariban yang cerita dulu, saya tidak mengerti posisi Pariban di apa namanya, di Batak. Maksudnya begini, mereka punya langsung Pariban langsung, artinya anak dari om saya dan anak dari mama saya langsung menikah, atau ada apa, ada generasi keberapa, maksudnya seperti itu. Itu engkau harus jelaskan Seperti dulu ini Pak Dre. posisi Jadi Pariban. Ada orang Batak di sini supaya kita langsung harus jelaskan dulu. Satu langsung jelaskan bagaimana apa itu Pariban. seperti ini Pak Dre. Jadi dia punya kakek lah. Dia punya kakek, punya anak. Punya anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi anak-anaknya si perempuan ini menjadi paribannya. Paribannya anak dari si bapaknya itu. Dua lah anaknya contohnya Pak Dre. Dua anaknya perempuan dan laki-laki. Masing-masing punya anak laki-laki dan perempuan. Itu menjadi pariban. Ya, kalau itu langsung hubungan langsung dalam dua posisi kolateral langsung linear tidak bisa. Makanya saya bilang sampai dengan generasi keempat. Bantu dulu kanon 1091. OMK tolong, atau siapa yang punya kanon? Kanon 1091. 1100. Sorry, KHK atau 10 KHK. Kalau kanon itu KHK bukan KHK. Oke. Oke, sorry ya. Lihat itu ada generasi, kalau generasi kedua, generasi pertama, kedua, kolateral artinya langsung begitu, samping menyamping langsung, nenek melahirkan anak, lalu dua anak ini melahirkan cucunya nenek, itu belum bisa. Oke. Lalu cucu ini melahirkan buyut, juga tidak bisa, itu generasi ketiga. Saya baca ya. Ya. Kanon 1091 artikel 1 atau 2? 1 ya? Baca dari satu semuanya. Oke, baik. Tidak sahlah perkawinan antara mereka semua yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan ke atas dan ke bawah, baik yang sah maupun yang natural. Kedua, dalam garis keturunan menyamping, perkawinan tidak sah sampai dengan tingkat keempat. Makanya pemeriksaan kanonik itu frater, penting sekali. Baik Pak Dre. Kalau dalam kasus spesial, kalau kita mau baca terus ke bawah harus ada izin uskup. Betul Pak Dre. Ya. Walaupun saya bukan orang Batak, tapi saya keuskupan Sibolga kalau di sana ya. Tapi setahu saya, Pater, khusus di Sumatera itu ada kebijakan mengenai ini. Nah, itu yang mungkin diperhatikan sih. Ya, makanya saya bilang kebijakan. harus ada izin uskup ordinaris. Kalau kita baca semua kanon sampai di bawah. Karena masalah ini Pak Dre, banyak yang lari dari Katolik ke HKBP. Karena di HKBP diperbolehkan itu. Saya mau katakan bahwa gereja sudah melakukan semua penelitian itu. Larangan seperti itu dalam pengertian ini. Juga nanti ada berbahaya dalam pengertian genetik, secara genetik, oke? Ini yang tolong dong teman-teman perhatikan itu. Gereja Katolik bukan buat asal-asal ya. Ini penting. Secara biblisnya seperti apa, itu juga diperhatikan. Jadi
Makanya saya mau ambil langsung contoh orang-orang teman-teman Batak Karo atau Batak Simalungun atau Batak Toba di sini, kalian bisa cerita sendiri. Ini penting sekali. Kalau tidak nanti saya tidak mau jatuh di dalam proses apa namanya itu penghakiman dan penghukuman yang saya tidak tahu. Kalau tidak, kitab suci juga melarang itu ya teman-teman, dalam pengertian detail itu dalam Imam 18 atau Imam. Coba Imam 18. Saya cari dulu Imam 18 di sini. Imam 18 tolong dicari. Muhammad 18 ayat. Ya, silakan Coba, Bang Thomas. Coba baca dari awal. Imamat 18. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir, di mana kamu diam dahulu, juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan. Kemana aku membawa kamu, janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Tuhan. Oke, sekarang mulai peraturannya. Oke. Siapapun di antaramu, janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya. Akulah Tuhan. Bayangkan antara Janganlah kerabat tidak kau- boleh juga saling singkap-singkap barang itu. Lanjut. Engkau yang tertawa, Thomas benar. Tunjuk. Ini nih. Janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu, karena ia hak ayahmu, dia ibumu. Jadi janganlah singkapkan auratnya. Nah, ini kita melihat yang bilang incest nih, oke? Anak dengan mama, anak dengan bapak, mulai pelan-pelan itu. Oke, lanjut. Janganlah kau singkapkan aurat seorang istri ayahmu, karena ia hak ayahmu. Mengenai aurat saudaramu perempuan, anak ayahmu atau anak ibumu, baik yang lahir di rumah ayahmu maupun yang lahir di luar, janganlah kau singkapkan auratnya. Mengenai aurat Ini penting anak sekali. perempuan, Mengenai aurat saudara perempuan, yaitu anak ayahmu atau anak ibumu, baik yang lahir di rumah ayahmu maupun lahir di luar. Artinya, istri itu menjadi haknya laki-laki. Kalau seandainya bapaknya ini punya istri poligami yang lain dan dia punya anak yang di sana, anak yang lain, artinya dia punya saudara dari mama atau saudara dari bapak. Tergantung itu juga kau tidak punya hak untuk jangan kau singkapi aurat. Artinya tidak ada hubungan di situ. Lanjut terus. mengenai aurat anak perempuan dari anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, janganlah kau singkapkan auratnya, karena dengan begitu engkau menodai keturunanmu. Ini yang Mengenai relasi aurat- dalam pengertian itu bisa ke bukan apa namanya itu, relasi yang hubungan masih dalam endogami, hubungan masih keturunan seperti itu ya teman-teman. Ini loh ada di kitab suci loh. Bukan gereja pasang main-main. Lanjut ayatnya terus. Mengenai aurat anak perempuan dari seorang istri ayahmu yang lahir pada ayahmu sendiri, janganlah kau singkapkan auratnya, karena ia saudaramu perempuan. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ayahmu, karena ia kerabat ayahmu. Janganlah kau singkapkan Istri dari aurat pamanmu, istri dari pamanmu, istri dari suami dari tantemu. Ada semua larangan seperti itu. Singkapkan aurat adanya hubungan
badan dan lain sebagainya itu. Baca kitab suci teman-teman. Oke, sekarang ayat 17-nya langsung. Janganlah kau singkapkan aurat seorang perempuan dan anaknya perempuan. Janganlah kau ambil anak perempuan dari anaknya laki-laki atau dari anaknya perempuan untuk menyingkapkan auratnya. Karena mereka adalah kerabatmu, itulah perbuatan mesum. Sampai dengan keluarga, sanak saudara seperti itu. Jadi sebenarnya kita harus baca semua dalam pengertian itu. Bukan saya yang omong asal omong. Bukan kanon 1091 asal omong. Semuanya adalah penelitian biblis, penelitian biologis, penelitian keturunan, penelitian semuanya itu. Makin gereja Katolik itu tidak buat sembarang-sembarang dalam kasus seperti ini. Tidak tahu yang bilang yang di sana sola scriptura tetapi tidak baca apa yang dalam kitab suci ada. Tolong baca baik-baik tuh. Makanya kalau dalam situasi spesial seperti ini, uskup harus turun tangan. Frater bisa mengerti? Bagaimana? Mengerti. Daripada kamu yang lari lompat-lompat di protestantisme yang tidak jelas seperti itu, lebih cari agama yang semuanya komplit di dalam. Mau urusan ini lengkap, yang urusan ini lengkap, urusan di sana sepotong-sepotong sesuai dengan pendeta majelis omong itu. Bukan lagi sola scriptura, berarti sola pendeta, sola majelis. Ya, Bu Madonna benar sekali. Merangkul tidak berarti relativisme. Merangkul artinya, sedangkan yang relativisme saja di Santo Yesus suruh Yohanes bilang, yang kukasih, kuhajar dan kuajar, berikanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi kalian ganti semua yang ada dalam kitab suci kalau itu. Pater, katanya tadi yang saya katakan itu sekarang di keuskupan sudah tidak diizinkan. Ya memang mungkin tidak, karena Maksud dalam apa? kasus spesial, Dalam kasus spesial mungkin bisa, tapi ya mulai di ini kali ya diperketat. Karena sempat saya dengarkan seminar dari romo-romo yang bertugas di Keuskupan Medan. Pernah ada seminar tentang perkawinan, Pater. Nah, cuman memang untuk saat ini tadi sudah ada komentar ya. Saya kira itu benar ya. Jadi sudah tidak ada. Ya mungkin di gereja lain, di tempat lain ada itu. Itu, Pastor. Oke, teman-teman lain kalau yang tidak tanya di atas bisa turun supaya yang teman-teman yang mau tanya naik, oke? August mau tanya? Ya Romo, Salve Romo, saya turun Iya, dulu Romo. Oke, teman. Oh ya, supaya nanti bisa ada si Tanggang lagi, dia mau naik. Naiklah si Tanggang. Agus juga saya sudah panggil dari tadi tidak menyaut ya. Saya turunkan dulu. Romo, saya boleh izin turun dulu, Romo? Oh ya, silakan. Visi, kalau ada apa-apa bisa naik lagi, oke. Oke, makasih Romo. Untuk semuanya juga. Baju Pak. Hah? Baju. Selamat malam Romo. Oh ya, tadi ada suara anak, hati-hati karena takutnya room saya di-report. Silakan si Tanggang, buka kembali. Selamat malam Romo. Yo, Ini tadi Romo, saya sekarang stay di Jambi. Saya di Keuskupan Palembang Romo. yo, Santo Teresia. yo. Tadi mengenai katanya tidak boleh dengan pariban, tapi kalau di Siantar kampung saya ada Romo gitu. Iya si Tanggang, saya sudah bilang dalam kasus spesial harus ada izin izin uskup.
Nah, yang itu tadi kan kawan-kawan di sini mengatakan itu tidak boleh. Tapi maka saya mau sampaikan, berani naik enggak katanya. Maka saya naik kalau di Siantar itu di orang Batak, biar jelas gitu maksudnya Romo. Jangan nanti ada ibaratnya kekeliruan pemahaman. Karena saya juga Katolik, saya cinta Katolik. Ya saya juga jangan ibaratnya ada salah persepsi, salah karena kurangnya wawasan tentang aturan kekatolikan, akhirnya terjadi framing, terjadi salah menjelaskan gitu. Kalau di kampung saya Siantar ada terjadi itu paribannya gitu. Dan memang Pariban itu Romo, seperti karena apa Pariban? Sekarang kau jelaskan Pariban. Anak oke, dari makasih Romo. dari tante kandungmu menikah dengan anakmu itu bisa? Ah, gini Romo, hampir seperti itu. Jadi Ya, harus saya makanya jelaskan. pertanyaan saya, Stintang, engkau jawab dulu. Anak dari saudari kandungmu dan menikah dengan anak kandungmu itu bisa? Harus anaknya, contohnya saya punya saudara Tidak, perempuan tidak, Romo. tidak. Pertanyaan saya dulu. Anak saudari kandungmu bisa menikah dengan anak kandungmu? Bisa Romo, kalau di Pari itu namanya pariban Romo. Oh iya, kandung sekali itu bisa. Iya, dan ya di gereja di Siantar lah Romo, kampung saya. Bisa Romo, bahkan ya karena juga ya waktu itu yang memberkati ya Romonya, kalau di sana namanya Pastor Romo itu ya orang kita Batak juga gitu Romo. Wow, terlalu dekat itu. Kanon mengatakan generasi keempat menyamping. Dan ya terus terang Romo, saya juga baru dengar malam ini ya, saya sudah ibaratnya mulai kelas 3 SD Katolik Romo, dan pernikahan yang namanya kami di Siantar itu Romo bisa dikatakan, apalagi di Samosir, itu kalau orang Batak itu, kalau Katolik itu satu sekitar itu Katolik gitu, sama seperti tidak salah kayak di Ambon gitu kan. Baru kali ini dengar gitu loh, kalau pariban itu nggak boleh gitu. Jadi itu gereja mengatakan dalam kasus itu 4 generasi menyimpang, kolateral namanya. Makanya di situ harus, kalau dalam kasus khusus harus dapat izin ordinaris wilayah setempat atau uskup. Nah, itulah Romo yang saya apakan tadi. Ya, Saya juga mungkin dalam kasus spesial atau semua pernikahan yang ada di sana selalu dengan sepupu kandung gitu. kalau masalah itu nggak semua sih Romo, cuman Iya, kalau makanya kalau dalam kasus, bahkan saya bilang dalam kasus spesial harus, mungkin sudah kejadian atau apa, itu harus dapat izin uskup. Orang kalau yang masalah menikah sampai beda, orang yang menikah beda agama saya harus dapat izin uskup. Kasus spesial mungkin sudah terjadi. Yang namanya panjar-panjaran tuh, yang orang muda suka panjar-panjar itu. Nah, itu saya nggak tahu Romo ya, karena saya juga ibaratnya tidak terlalu mau Romo istilahnya mendalami, karena secara adat di Batak memang itu dianjurkan Romo bahwa menikahi paribannya, dan juga selama ini pernikahan itu terjadi di gereja, nggak pernah saya dengar ibaratnya ada pro kontra kalau di Siantar gitu Romo. Ya, kalau sudah dapat izin uskup dalam pengertian itu, oke? Nah, kalau itu nggak saya terlalu mendalami Romo, apakah harus ada izin uskup apa tidak, saya kurang paham. Sekarang si Tanggang, saya mau tanya engkau. Engkau sebagai orang tua, apakah engkau izin anakmu menikah dengan anak saudari kandungmu? Izin Romo, karena itu memang di adat Batak dan itu sangat didukung. Pertanyaan Pasti saya saya, izinkan Romo. Pertanyaan saya, apakah engkau saudari kandung punya anak dengan engkau punya anak, apakah engkau sebagai bapak dan sebagai orang Katolik, engkau akan mengizinkan itu anak kandungmu menikah dengan ponaan kandungmu? Ini saya masih, maaf Romo, saya masih kurang nyambung. Yang namanya ibaratnya kedudukan pariban ini bagaimana sebenarnya? Sekarang pertanyaan saya untuk engkau sebagai Katolik. Engkau akan sebagai orang Katolik dan orang Batak, engkau akan mengizinkan pernikahan antara anak dari adik kandungmu, yaitu ponaan kandungmu, dalam kultur yang juga adalah anakmu sendiri dari darah yang sama dari saudarimu, akan menikah dengan anak kandungmu. Engkau akan mengizinkan itu? Kalau saya Romo, karena
itu anjuran adat dan selama ini belum pernah saya dengar gereja melarang itu. Engkau Ya, saya tahu dari izinkan, mana tapi gereja tidak dengan- melarang itu? Karena sudah terjadi di gereja, Romo, dan di Siantar itu nggak pernah dibahas tentang itu. Tapi dengan malam ini ya mungkin saya akan mendalami gitu, Romo. Dibohongi, pastornya dibohongi, maka terjadi pernikahan itu, Romo. Nggak dibohongi, Pak Kono. Ngapain kita mengarang? Gini, Pak Kono, di Banyak Siantar terjadi. Saya di itu, Sumatera, paham aku itu. Saya di Medan. 21 iya mau tahun. dimanapun Bapak, Romo di Siantar itu orang Batak lagi. Masa dia nggak ngerti tentang Pariban? Sering Enggak, kita di- gini, kami kita- di kita- Medan kita- sering dibohongi, pastornya dibohongi, maka terjadi pernikahan itu. Karena periban dekat nggak bisa menikah. Itulah yang terjadi. Karena sering pastornya nanya, ini keluarganya bagaimana? Mereka nggak menjelaskan bahwa itu periban. Maka pernikahan itu terjadi. Sempat dijelaskan nggak akan terjadi. Itulah yang terjadi di Medan ya. Karena aku udah ikut pernikahan periban itu udah 3 kali. Nah, mereka sembunyikan identitas itu. Mereka sembunyikan turunan itu. Garis keturunan itu. Hanya untuk mempertahankan supaya jangan terlalu karena harus hormat kepada tulang. Nah, itu tradisinya. Udah siap ngomong Pak Kono, biar saya ngomong. Oke. Lanjut. Nah, jadi Pak Kono, kalau Bapak bilang itu dibohongi, Bapak juga jangan terlampau gampang menjas. Makanya gini, dengan malam ini kita belajar sama-sama belajar. Enggak, saya siap ngomong dulu Pak Kono. Nanti kalau Bapak ngomong-ngomong, itu tidak ada dibohongi. Karena ibaratnya Pak Kono, jangan Bapak ibaratnya jadi menyalahkan seperti orang-orang petugas gereja di sini. Ya, karena juga yang namanya kayak sebelum menikah itu kan ketua lingkungan dulu, penatua di gereja dulu. Kan gitu tahapannya. Baru dari nanti baru masuk ke Romo. Ada tahapannya loh. Jangan bapak mengatakan pembohong semua yang di gereja Siantar itu. Sama dengan ini ada Pak Morgan tadi. Saya Katolik juga, ada juga kok ada menikah dengan apa namanya? Di Katolik. Ini ada ini. Ada tadi tappingan ini. Bukan cuma saya. Jadi jangan ibaratnya langsung kita menjas. Begini Pak Sitangan, saya sudah omong bilang. Dalam kasus spesial harus dapat izin uskup. Makanya pertanyaan saya kepada Pak Sitangan tadi, apakah di Siantar semua orang menikah seperti itu? Kalau menikah secara pariban tidak, Romo. Iya, Tapi makanya itu ibaratnya artinya kasus spesial. itu saya nggak paham, Romo. Tapi kalau kayak Kono bilang itu langsung membohongi Romo, ya nggak mungkin lah, Romo. Sampai ibaratnya Iya, kami petugas karena- gereja itu langsung berbohong semua. Karena di kanonik itu bukan tanyanya ketua lingkungan, tidak, tanya pasangannya. Kanonik itu sangat pribadi kepada Pak Sutri dengan orang tuanya, dengan saksinya. Bukan tanya lagi ketua lingkungan. Itu dia maksudku. Maksudnya itu. Waktu pencatatan kanonik itu saya dengan Pak Sutri yang di hadapan saya. Makanya begini. Di Timor, di NTT juga ada, namanya kalau di kampung ada juga ada anak om dan apa, tapi gereja masuk di situ. Dan di situ harus diilhami. Bagaimana mungkin kau punya saudara kandung, saudari kandung, sepupu kandung, kalian menikah bagaimana? Akan terjadi seperti apa secara genetiknya seperti apa? Kalau tidak kena dalam generasi pertama, maka anak spesial akan muncul di generasi kedua atau ketiga. Maksudnya seperti itu. Jadi, saya hanya mau katakan bahwa dalam kasus spesialnya seperti apa? Harus ada izin uskup. Tetapi kalau saya ditanya kepada saya datang dari kultur seperti itu, contohnya di Jawa, nikah dengan anak om, atau dimengerai dengan ini anak Wina, anak Rona, Tungku dan semuanya itu di dalam pencatatan kanonik di situ harus diperiksa baik-baik. Yang kedua, kalau saya ditanya kepada saya, apakah saya rela saya punya anak kandung menikah dengan anak dari adik kandung saya tidak akan kasih. Darahnya masih darah kok. Maksud saya seperti itu. Makanya gereja menetapkan di dalam kanon 1091. Turunan atas ke bawah tidak boleh. Turunan menyamping harus setelah 4 keturunan. Baca lagi ulang Romo ya. Ya. Ini. Baik. Kitab Hukum Kanonik 1091 artikel 1 dan 2. Tidak sahlah perkawinan antara mereka semua yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan ke atas dan ke bawah, baik yang sah
maupun yang natural. Dalam garis keturunan menyamping, perkawinan tidak sah sampai dengan tingkat keempat. Itu artinya seperti itu. Jadi makanya saya tanya, kalau ada ponaan kandung saya, artinya garis menyamping pertama, bisa mengerti? Karena itu anak dari saudari kandung saya. Hukum kanonis itu tidak boleh. Masih kalau setelah itu ponaan saya ini dia punya anak, jadi sudah garis ke samping kedua. Setelah itu cucunya saudari saya tadi punya anak lagi, sudah garis ke samping ketiga dan keempat. Setelah itu baru boleh. Dalam pengertian kanon itu yang kita baca tadi. Saya tidak menentang pariban apa tidak, saya hanya menjelaskan di sini konsep kanonik dalam 1091 hukum kanonik tentang perkawinan di dalam darah yang sama. Saya tidak menentang pariban, saya tidak menentang tungku, saya tidak menentang lain. Saya tidak menjelaskan kultur di sini, saya menjelaskan secara biblis, secara kanonik itu seperti ini. Kalau teman-teman bisa ke pater hukum gereja, tribunal hakim gereja, Pater Kosat SVD, kalian dia selalu live juga. Kalian pergi ke sana dan tanya di sana bagaimana proses seperti itu. Ya, truek telak, benar sekali. Saya juga orang Ngada, orang Nagekeo. Saya mengerti itu. Harus diperiksa garis ke sampingnya. Garis keturunan menyamping artinya kolateral, samping. Anak saya, cucu saya tetap menyamping. Setelah generasi keempat menyamping baru boleh.